Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Intan Tirani dengan NIM 240304222 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama itu tentang kemampuan antar pribadi. Nah, kemampuan antar pribadi itu ialah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini mencakup keterampilan komunikasi, kerjasama tim, membangun hubungan, dan memahami orang lain. Dalam manajemen, kemampuan ini sangat penting karena manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa komponen utama dalam kemampuan antar pribadi, yang pertama itu komunikasi yang efektif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, kerjasama atau teamwork, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara harmonis dan tim. Yang ketiga itu ada negosiasi, yaitu keterampilan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, masih ada yang lainnya seperti empati, kepemimpinan, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Nah, mengapa penting? Yang pertama itu untuk meningkatkan kerjasama tim. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, memudahkan penyelesaian masalah. Yang keempat, menjunjung keberhasilan karir. Yang kelima, menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis. Kemudian apa sih dampak dari kekurangan kemampuan antar pribadi? Yang pertama itu kesalahpahaman. Yang kedua, konflik berkepanjangan. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi. Kemudian turunnya produktivitas dan isolasi sosial. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan antar pribadi tersebut? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan latihan komunikasi yang aktif dan keterampilan mendengarkan. Yang kedua, mengikuti pelatihan soft skill seperti teamwork atau leadership. Yang ketiga itu belajar empati dan memahami perbedaan karakter tiap orang dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu kemampuan antar pribadi adalah kunci dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang kedua, bisa dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Yang ketiga itu individu dengan keterampilan ini biasanya cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan dan karir. Nah, selanjutnya materi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan, inovasi, dan organisasi. Apa itu perubahan organisasi? Nah, perubahan organisasi adalah proses di mana organisasi melakukan penyesuaian terhadap struktur, strategi, proses, teknologi, ataupun budaya kerja untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Nah, adapun faktor eksternal meliputi yang pertama, perkembangan teknologi, yang kedua itu persaingan pasar, dan yang ketiga perubahan regulasi pemerintah dan globalisasi. Sedangkan faktor internalnya meliputi yang pertama, kinerja organisasi menurun, yang kedua, kepemimpinan baru, dan yang ketiga, konflik antar departemen dan kebutuhan efisiensi. Beberapa jenis perubahan organisasi. Yang pertama, ada perubahan struktural. Ini merupakan perubahan dalam struktur organisasi seperti pembagian kerja, rantai komando, ataupun desentralisasi. Yang kedua, yaitu perubahan teknologi. Hal ini meliputi penggunaan teknologi baru dalam operasionalnya, seperti otomasi dan sistem informasi. Yang ketiga, perubahan strategi. Nah, perubahan ini biasanya terdapat dalam visi, misi, dan juga arah bisnis organisasi. Kemudian apa sih tantangan dan penolakan perubahan? Nah, mengapa juga dalam setiap perubahan itu ada orang yang menolak? Yang pertama itu alasannya yaitu takut kehilangan kekuasaan atau kenyamanan. Yang kedua, tidak paham tujuan perubahan. Yang ketiga, tidak percaya dengan pemimpin. Dan yang keempat, takut tidak mampu menyesuaikan.
Kemudian cara mengatasi Kotter dan Schlesinger. Yang pertama itu ada dengan cara edukasi dan komunikasi. Yang kedua partisipasi. Yang ketiga itu ada dukungan. Keempat kerjasama. Yang kelima yaitu paksaan jika diperlukan. Kemudian materi selanjutnya itu kreativitas dan inovasi. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan menciptakan ide baru ataupun gagasan baru, sedangkan inovasi itu sendiri adalah penerapan ide jadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Ciri-ciri inovasi dan juga kreativitas. Ciri dari inovasi itu ada khas, baru, terencana, dan juga punya tujuan. Sedangkan kreativitas itu ada di imajinatif, ingin tahu, original, dan juga punya banyak sudut pandang. Kemudian faktor apa saja ataupun faktor pendukung inovasi. Yang pertama lingkungan kerja yang mendukung kreativitas. Yang kedua kepemimpinan yang inovatif. Yang ketiga investasi dalam riset dan pengembangan. Yang keempat budaya organisasi terbuka terhadap perubahan. Kemudian jenis inovasi. Jenis inovasi itu ada dua, yaitu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang inovasi yang disengaja. Inovasi ini biasanya dilakukan secara sadar dan terencana oleh organisasi atau individu. Biasanya melalui proses penelitian, pengembangan, dan juga pengambilan keputusan yang sistematis. Contohnya pada perusahaan Apple yang mengembangkan produk iPhone-nya. Yang kedua itu ada inovasi yang tidak disengaja. Inovasi ini bisa terjadi tanpa direncanakan sebelumnya. Biasanya muncul dari kesalahan, eksperimen yang gagal, ataupun kebetulan yang kemudian dimanfaatkan secara positif. Contohnya penemuan microwave ditemukan ketika seorang ilmuwan menyadari coklat di sakunya meleleh saat dekat radar. Kesimpulan inovasi yaitu memicu perubahan karena ide baru biasanya memerlukan penyesuaian struktur dan proses, sedangkan perubahan yang baik mendorong inovasi karena organisasi terbuka terhadap ide-ide baru. Materi selanjutnya yaitu tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang mempengaruhi perilaku seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mengapa motivasi itu penting? Motivasi penting dalam manajemen karena yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua membentuk komitmen dan menumbuhkan loyalitas karyawan, yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas, yang keempat menurunkan turnover dan membantu mencapai tujuan. Selanjutnya teori-teori motivasi. Adapun beberapa teori motivasi sebagai berikut. Yang pertama teori kebutuhan. Itu adalah teori Maslow, yaitu hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Teori ini meliputi yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu makan dan minum. Yang kedua keamanan, yaitu keamanan kerja. Yang ketiga sosial, yaitu hubungan ataupun pertemanan. Yang keempat penghargaan, yaitu meliput status dan juga pengakuan. Yang kelima aktualitas diri ataupun pengembangan potensi. Yang kedua, teori dua faktor Herbrecht. Teori ini meliputi dua faktor, yaitu faktor motivator dan faktor higienis. Faktor motivator itu ada tanggung jawab, pencapaian, pengembangan, sedangkan faktor higienis itu ada gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan. Kemudian ada cara meningkatkan motivasi karyawan. Adapun beberapa cara untuk meningkatkan motivasi karyawan yaitu dimulai dari berikan insentif dan penghargaan. Kemudian ciptakan lingkungan kerja positif. Selanjutnya tawarkan peluang pengembangan diri dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya yaitu motivasi merupakan kunci penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Seorang manajer yang memahami apa yang memotivasi bawahannya akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan juga efisien. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kewirausahaan dan dinamika kelompok. Apa itu kewirausahaan? Menurut Zimmerer dan Scarborough,
Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan memberikan nilai melalui dedikasi waktu dan usaha serta menanggung risiko keuangan, psikologis, dan sosial. Nah, peran wirausahawan dalam manajemen itu sendiri yaitu untuk menciptakan inovasi, pengambilan risiko, penggerak ekonomi, dan juga pemimpin visioner. Fungsi ataupun peran kewirausahaan dalam organisasi dan perekonomian. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Tiga, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Keempat, meningkatkan daya saing nasional. Lima, mendorong pembaruan sosial dan teknologi. Kesimpulannya, kewirausahaan butuh kreativitas dan manajemen. Perpaduan antara inovasi dan strategi dapat membuat bisnis berkelanjutan, serta jadilah pemimpin yang berpikir sistematis dan adaptif. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Yaitu interaksi yang terjadi di antara anggota kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mendapat ataupun mencapai tujuan bersama. Adapun ciri-ciri dinamika kelompok yang efektif yaitu memiliki tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, norma disepakati, dan kepemimpinan yang adaptif. Selanjutnya ada peran dinamika kelompok dalam kewirausahaan. Yang pertama, menumbuhkan sinergi dalam pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui kerja sama tim. Yang ketiga, mengurangi konflik internal dan memperkuat solidaritas. Yang keempat, mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, selain itu ada juga hambatan kerjasama tim. Yang pertama, ego dan dominasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Ini biasanya mencakup perbedaan pendapat ataupun visi antara anggota. Yang ketiga, kepemimpinan yang lemah. Yang keempat, peran tidak jelas, dan yang terakhir itu adalah konflik yang tidak terkelola dengan baik. Intinya, dinamika kelompok dan kerjasama tim penting untuk efektivitas organisasi dan biasanya seorang manajer perlu menciptakan struktur dan budaya kerja yang kolaboratif. Materi selanjutnya yaitu tentang teknologi informasi, manajemen, serta manajemen risiko. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari teknologi informasi dan juga manajemen. Pengertian dari teknologi informasi itu sendiri ialah kumpulan alat, proses, dan juga metodologi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi. Sedangkan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun peran teknologi informasi dalam manajemen, yang pertama sebagai pendukung pengambilan keputusan. Contohnya yaitu ada SIM dan Business Intelligence. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis seperti ERP dan juga CRM. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi seperti email, cloud, dan computing. Yang keempat ada efisiensi operasional. Yang kelima yaitu keunggulan kompetitif seperti e-business, big data, dan AI. Contoh penerapan teknologi informasi dalam manajemen, yang pertama yaitu ada dashboard digital untuk membantu kerja. Yang kedua, sistem ERP untuk integrasi unit bisnis, dan yang ketiga itu ada big data untuk analistik untuk keputusan strategis. Nah, sedangkan manajemen risiko itu sendiri yaitu proses identifikasi, evaluasi, dan juga pengendalian risiko dalam organisasi. Adapun jenis-jenis risiko yaitu risiko operasional, finansial, teknologi, juga reputasi, dan kepatuhan. Dalam manajemen risiko ada juga tahapan-tahapannya, dimulai dari tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, penanganan risiko, dan monitoring, serta review. Kemudian hubungan antara teknologi informasi dengan manajemen risiko adalah teknologi informasi membantu manajemen risiko seperti sistem deteksi dini dan juga analisis data risiko. Di samping itu juga membantu teknologi informasi juga menciptakan resikonya sendiri jika tidak digunakan secara bijak seperti serangan cyber dan juga kebocoran data.
Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh studi kasus motivasi tentang karyawan yang kehilangan semangatnya. Nah, seperti yang kita ketahui dan telah kita lihat di layar tadi, bahwasanya soal pertama itu yaitu berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi. Menurut saya, masalah yang dialami Bapak Didu berada pada level kebutuhan penghargaan dan juga aktualitas diri. Dalam teori Maslow, ia merasa usahanya tidak dihargai, tidak ada peluang promosi, serta tidak ada umpan balik dari atasan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengakuan, pencapaian, dan juga pengembangan diri belum terpenuhi, sehingga motivasinya menurun. Soal yang kedua yaitu tentang bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini. Kalau dilihat dari sudut pandang teori dua faktor Herzberg, kondisi ini bisa dijelaskan dengan kurangnya faktor motivator seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan berkembang. Di sisi lain, faktor higienis seperti gaji dan kebijakan perusahaan juga kurang mendukung karena gaji stagnan dan tidak ada jenjang karir yang jelas. Kombinasi ini membuat Bapak Didu jadi tidak puas dan kehilangan semangat kerja. Sedangkan soal yang ketiga yaitu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu. Menurut saya, manajer perlu segera melakukan pendekatan pribadi kepada Bapak Didu, memberikan penghargaan dan pengakuan secara langsung atas kontribusinya. Selain itu, perlu dibuka kesempatan promosi atau proyek baru untuk menumbuhkan kembali semangat kerjanya, memberikan umpan balik secara rutin, meninjau ulang beban kerja dan kompensasi juga penting agar Bapak Dido merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, soal yang keempat yaitu jika Anda adalah seorang manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Nah, kalau saya jadi manajer SDM, strategi jangka pendek yang saya terapkan adalah melakukan diskusi langsung dengan Bapak Didu untuk mendengarkan keluhannya dan memberikan pengakuan serta apresiasi atas kinerjanya. Di sisi lain, untuk jangka panjangnya saya akan membangun sistem promosi dan pengembangan karir yang jelas dan transparan, serta menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka, suportif, dan apresiatif. Nah, soal terakhir ataupun soal kelima, bagaimana penggunaan teori ekspektasi Vroom dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, teori ekspektasi Vroom bisa sangat membantu karena fokusnya pada harapan karyawan. Dalam kasus ini, Didu mungkin merasa usahanya tidak akan membawa hasil sehingga kehilangan motivasi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu membangun kembali keyakinan bahwa kerja keras akan dihargai atau ekspektasi. Ada hubungan antara kinerja dan reward tersebut memang bernilai bagi Bapak Didu. Misalnya, penghargaan nyata, peluang promosi, dan kenaikan gaji. Nah, terima kasih telah menonton dan juga menyimak video yang saya sampaikan tentang penjabaran beberapa materi kuliah pengantar manajemen pada semester 2 ini. Saya harap penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan serta pemahaman kita semua. Sekian, apabila ada salah saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.